Kita mulai Bapak Ibu untuk pemaparan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi, semangat pagi. Alhamdulillah kita kumpul di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini untuk memulai pemaparan saya mengenai koneksi antar materi mengenai modul 1.4 budaya positif. Untuk itu kita mulainya dengan doa dulu ya. Silakan Pak Bayu mungkin memimpin doa kita pada forum hari ini. Marilah Bapak Ibu semuanya, sebelum memulai diskusi pada kegiatan ini, baik-baiknya kita berdoa, menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Pak Bayu. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan dengan materi, kita buat dulu kesepakatan kelas bagaimana forum ini berjalan untuk 1 jam ke depan. Kita sepakati dulu aturan mengenai forum kita. Bagaimana Bu ini? Apa yang mau ditambahkan di sini kesepakatan kelas kita Bu ini? Jangan datang terlambat. Oke, jangan datang terlambat. Bagaimana yang lain? Setuju? Setuju. Ya, jangan datang terlambat. Oke. Silakan yang lainnya. Bu Eni. Pakaian sesuai dengan harinya. Sesuai peraturan yang disepakati sekolah. Ya, mungkin Bapak Ibu itu yang akan kita bahas nanti ya. Sekarang kita buat kesepakatan di sini dulu. Gimana? Alam, coba Alam, silakan Pak Alam. Kalau kita buat tidak ngobrol sepanjang diskusi, gimana Bapak Ibu? Boleh. Ya, tidak ngobrol ya. Tidak ngobrol. Pak Fitra, bisa ditambahkan? Silakan terlambat dalam memenuhi tugas. Oh ya, tapi kita diskusinya nggak ada tugas Pak. Oh, iya. Ini boleh bisa diganti jangan berlaku yang tidak sopan. Oh. Depan atau mendengar sesuatu. Oke, jangan berlaku tidak sopan ya. Mungkin saya tambahkan untuk menjaga kebersihan lingkungan ya, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas kita sebelum kita mulai materi, tidak datang terlambat, tidak ngobrol sepanjang diskusi, jangan berlaku tidak sopan dan menjaga kebersihan lingkungan. Sepakat Bapak Ibu semua? Kalau begitu kita mulai untuk pemaparan materi. Jadi di sini Bapak Ibu yang akan saya bahas adalah mengenai disiplin budaya positif ya, budaya positif yang nantinya akan menimbulkan banyak nilai-nilai kebaikan, misalnya kedisiplinan, terus kasih sayang, saling menghargai dan lain sebagainya. Bapak Ibu kita sebagai seorang guru tentunya Bapak Ibu semua memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena untuk menumbuhkan budaya positif maka guru harus menerapkan seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara, Ingatso Suntulodo. Kita memberikan contoh yang baik, tauladan yang baik, sehingga dengan tauladan dari kita, role model kita sebagai role model, maka murid akan melihat bagaimana perilaku gurunya dan dapat menerapkannya dalam perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini budaya positif ini menerapkan konsep-konsep disiplin yang intinya positif, sehingga nanti murid mendapatkan motivasi yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi ada beberapa hal yang akan kita diskusikan bersama di sini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk disiplin positif sendiri, ya bisa dilihat pada slide di depan bahwa cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid dalam hal ini anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pada dasarnya kalau kita mengamati murid itu sebagai kertas putih, maka hal itu tidak berlaku lagi dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena murid itu memiliki code guard-nya yang sudah dilahirkan
Jadi kita bertugas hanya sebagai penuntun Bapak Ibu, sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian dengan adanya disiplin positif di sini, dia akan mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala kegiatan. Dengan adanya budaya positif, maka akan mengarah kepada disiplin positif, sehingga murid dapat mengontrol perilakunya dalam kehidupan, baik dalam kehidupan di sekolah ataupun di rumah, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita dapat membuat murid memahami dan menyadari motivasi internal. Jadi dalam proses pembelajaran kita, kebanyakan motivasi murid itu berasal dari eksternal. Dari eksternal artinya dari hukuman, dari paksaan, bukan dari diri mereka sendiri. Sehingga perubahan yang terjadi bersifat sementara, bukan bersifat permanen. Kemudian dari motivasi internal ini, maka kalau mereka sudah punya motivasi internal, mereka tidak terlalu butuh lagi dengan ujian atau hukuman, karena kesadaran itu akan timbul dengan sendirinya. Berikut adalah motivasi perilaku manusia. Jadi dari budaya positif, maka ada motivasi yang timbul dari perilaku manusia. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ketika murid masih berada di level untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, maka kesadaran motivasi internal itu masih belum tumbuh dengan sepenuhnya, karena mereka masih mencari zona nyaman agar mereka tidak diberikan hukuman, sehingga mereka proses pembelajarannya dapat terlaksana dengan lancar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi pemberian imbalan kalau dalam proses pembelajaran pendidikan guru penggerak itu seimbang dengan, hampir mirip dengan pemberian hukuman. Jadi kalau kita, persepsi kita selama ini bahwa kalau ada suatu kegiatan atau suatu evaluasi kita berikan reward, maka murid kita lihat lebih bersemangat. Tapi semangat itu hanya bersifat sementara. Sehingga dalam pendidikan guru penggerak, pemberian hadiah itu cukup hendaknya dihindarkan. Jadi agar tercipta motivasi intrinsik itu sendiri. Kemudian selanjutnya motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Inilah yang menjadi hal yang kita harapkan munculnya dari sikap siswa. Jadi mengapa mereka termotivasi? Harapannya karena dari diri mereka sendiri, dari bersifat internal, sehingga mereka menginginkan hal tersebut memang dari diri mereka sendiri. Ini adalah beberapa motivasi perilaku manusia. Pak Fitra, coba kalau dari 3 motivasi ini Pak Fitra mengajar untuk konsentrasi keahliannya kasih sepeda motor. Dari 3 jenis motivasi, kira-kira mayoritas murid Pak Fitra kebanyakan motivasinya ada di yang keberapa Pak? 1, 2, atau 3? Lebih condong ke 1. Itu menghindari. Ya, jadi menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nanti di materi-materi berikutnya kita akan membahas mengenai segitiga restitusi, mengenai bagaimana kita menyelesaikan permasalahan kepada murid. Jadi memang dari Pak Fitra nomor 1 ya. Coba ya. Kalau dari Ibu Sahera, dari motivasi 1, 2, dan 3, muridnya lebih cenderung kemana menurut saya? Karena siswa DPD itu nggak terlalu susah diatur ya, tapi mereka kebanyakan ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari gurunya gitu. Ya, jadi kebanyakan yang kedua. Jadi motivasinya masih bersifat ekstrinsik ya, bukan berasal dari dalam, lebih cenderung ke nomor 1 dan nomor 2. Dan kita dalam satu forum, adakah muridnya yang cenderung ke nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Ya, Pak Bayu silakan. Ada beberapa yang mereka cenderung ke yang motivasi yang nomor 3, tapi cuma beberapa. Ya, artinya dari jumlah kita siswa kita kan hampir 2000 ya, 1900 berapa? 1997 ya. Nah, ya, itu ada beberapa, mungkin kalau kita itu nggak nyampe 10% ya Pak Bayu, ya, di bawah 10% yang sudah sampai ke tahap 3. Nah, harapan dari pendidikan guru penggerak bahwa guru-guru memiliki mindset yang lebih luas, bahwa menciptakan motivasi tidak hanya berupa hukuman atau reward, tapi berasal dari diri mereka sendiri. Ini adalah beberapa dari alasan motivasi perilaku manusia. Kemudian berikut Bapak Ibu, ketika kita sudah membicarakan motivasi, maka kita melihat bagaimana posisi kontrol sebagai seorang guru.
Ini adalah hal yang kalau saya refleksikan diri saya sebagai guru, memang saya juga lebih cenderung banyak melaksanakan posisi kontrol di antara beberapa berikut ini. Yang pertama adalah penghukum. Kita semua kalau kita merefleksikan dari proses pembelajaran yang sudah terjadi selama ini, maka kalau saya sendiri memang saya lebih cenderung ke penghukum. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, bagi saya hukuman adalah sesuatu yang dapat mendidik anak secara optimal. Kedua adalah teman, posisi teman. Ketika kita memposisikan sebagai teman, itu juga sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kemudian pembuat rasa bersalah, pemantau, dan yang terakhir ini adalah yang ideal yang diterapkan oleh seorang guru harusnya menjadi seorang manajer. Jadi Bapak Ibu, kalau kita selama ini beranggapan bahwa hukuman, kemudian kedekatan kepada siswa, teman untuk menimbulkan motivasi tersebut, atau kita membuat mereka merasa bersalah, dan pemantau, maka hal itu tidak dapat menumbuhkan, bukan tidak dapat ya, mungkin lebih minimal dalam menumbuhkan motivasi intrinsik. Posisi kita sebagai manajer ini yang akan sangat tepat diterapkan oleh seorang guru. Kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai posisi manajer seperti apa. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk manajer bahwa guru itu berbuat sesuatu bersama murid, ya mungkin beberapa kita ada pernah menjadi posisi sebagai manajer, tapi hal itu tidak rutin kita lakukan. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi. Nanti kita akan mempelajari mengenai apa itu segitiga restitusi yang dapat menjadikan siswa sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri siswa. Ini adalah posisi sebagai seorang manajer, posisi idealnya seorang guru. Nah, dari seorang manajer, bagaimana kita bisa menciptakan diri kita sebagai seorang manajer dan murid juga sendiri sebagai seorang manajer? Maka kita butuh membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat tumbuh menjadi keyakinan sekolah. Yang kita buat tadi, kita sepakat membuat kesepakatan kelas itu nantinya akan mengarah pada keyakinan kelas dan akan mengarah pada menumbuhnya nilai-nilai kebajikan di kelas atau di sekolah. Bagaimana keyakinan kelas itu? Jadi guru berperan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan. Dari hal yang kita sudah lakukan sebelumnya, membuat kesepakatan, itu akan tumbuh menjadi keyakinan sekolah. Ibu Yuliana, apakah Ibu Yuliana di kelasnya bahwa kita punya kesepakatan kelas dan semua wajib mentaatinya. Oke, baik, berarti Ibu Yuliana sudah membuat kesepakatan kelas. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Yuliana. Ya, jadi Ibu Yuliana sudah menerapkan keyakinan sekolah yang berdasarkan dari kesepakatan kelas ya. Nah, Bapak Ibu semua, pada dasarnya kita selalu membuat kesepakatan kelas sebelum kita memulai pembelajaran. Tapi sayangnya kesepakatan itu tidak kita buat setiap kita memulai pelajaran. Ya, kadang-kadang kita hanya membuatnya ketika awal semester atau ketika ada masalah baru kita ingatkan, ingat ya kita sudah sepakat sebelumnya. Nah, kesepakatan kelas hendaknya dibuat ketika kita memulai pelajaran. Hal itu membuat murid berpikir kembali apa yang sudah mereka sepakati sehingga bagaimana mereka menerapkan kesepakatan tersebut. Kemudian keyakinan kelas itu pernyataannya universal, jadi yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Mungkin kita sebagai guru banyak menerapkan istilah-istilah yang belum familiar dengan murid. Oleh karena itu, kesepakatan kelas harus dari murid dan guru. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke segitiga restitusi. Jadi dari awal kita mulai dari bagaimana motivasi murid, kemudian berlanjut kesepakatan sehingga ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ibu Ika, apakah Ibu Ika sudah pernah dengar segitiga restitusi? Belum ya Bu ya? Bagaimana dengan Ibu Lili? Apakah sudah pernah mendengar istilah segitiga restitusi? Belum. Nah Pak Bayu, Pak Bayu mungkin sudah lebih familiar ya? Bagaimana Pak? Sebenarnya pernah dengar Bu, tapi belum pernah menerapkan. Oke. Ya. Di sini kita akan bahas lebih lanjut mengenai segitiga restitusi. Jadi kalau selama ini kita melakukan penyelesaian masalah,
kembali lagi tadi menjadi posisinya sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, artinya kita belum menerapkan segitiga restitusi. Hal ini berkaitan dengan posisi guru yang sebaiknya menjadi seorang manajer. Jadi Bapak Ibu, untuk melaksanakan segitiga restitusi di sini kembali lagi posisi guru sebagai manajer dalam menyelesaikan mau 3 tahapan. Jadi ada untuk bentuknya seperti segitiga. Kita mulai dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah bentuk segitiga restitusi. Yang akhirnya final goal-nya adalah menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Jadi dengan adanya segitiga restitusi kita dapat menyelesaikan permasalahan yang berasal dari kontribusi murid itu tersendiri. Nah, baik Bapak Ibu, untuk budaya positif ini berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, kemudian ada visi guru penggerak. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi kalau kita melihat proses belajar kita selama ini, bahwa kita itu lebih banyak menuntun atau menuntut murid, Pak Alam. Kadang apa yang kemampuan siswa itu belum tentu sama, jadi lebih sama orang. Ya, jadi lebih kita cenderung menuntut daripada menuntun. Kita berharap murid dapat menyelesaikan sesuatu sesuai dengan target kita. Padahal posisi kita sebagai guru, yakni berperan sebagai fasilitator sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian Bapak Ibu, sebagai guru penggerak, maka di sini perannya nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sehingga budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi. Jadi dalam proses pembelajaran, kolaborasi menjadi hal yang sangat penting, yakni kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Jadi tidak hanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas, tapi akan berkembang menjadi keyakinan sekolah. Kemudian visi guru penggerak, di mana terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan hal tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi untuk profil pelajar Pancasila itu menjadi goalnya bagaimana karakter murid terbentuk. Nah, baik Bapak Ibu, dari yang saya jelaskan, kita masuk ke konsep inti bahwa budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi seluruh konsep inti itu yang menjadi hal yang dipelajari pada pendidikan guru penggerak, sehingga kalau itu terbentuk akan terciptanya motivasi intrinsik sehingga guru dapat menjadi posisinya sebagai manajer, dan apabila ada terjadi masalah maka dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kalau saya merefleksi diri saya sendiri, untuk perilaku siswa, murid itu lebih cenderung ke penghargaan, tapi ketika kita refleksikan sesuai dengan posisi guru sebagai manajer, maka penghargaan itu dampaknya kurang baik bagi murid karena dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat membosankan. Ya, coba Pak Bayu kembali. Kalau dari yang pemahaman mengenai segitiga restitusi, apabila diterapkan dari penyelesaian masalah, kalau siswa mengalami masalah, kira-kira menurut Pak Bayu apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi mungkin ketika sudah menerapkan segitiga restitusi, penyelesaiannya akan lebih efektif dan siswa itu bisa sebelum terjadi masalah, siswa itu bisa mencegah. Jadi lebih mandiri dan juga tidak perlu lagi memberikan pengertian secara terus, dan juga siswa itu akan lebih mengerti, akan lebih peka ada masalah, akan lebih peka ada belajarnya, dan juga permasalahan yang ada di sekolah maupun
posisi guru, tidak lagi menjadi penghukum, tidak lagi menjadi teman, pemberi rasa bersalah, tapi posisinya menjadi manajer ya Pak ya. Bapak Ibu, saya punya kasus, jadi ini kasus dalam penyelesaian masalah. Ini yang saya lakukan di kelas, jadi murid di kelas 11 TKJ 3, Nagita, dia sibuk memainkan handphone saat murid-murid lainnya sedang berdiskusi untuk menyelesaikan proyek yang telah diberikan. Ya, karena memang kita sekolah teknologi, maka dalam proses pembelajaran kalau saya mempersilahkan murid untuk menggunakan handphonenya, apalagi untuk jurusan teknik komputer dan jaringan, tentunya murid membutuhkan fasilitas internet, sehingga saya memperbolehkan murid untuk menggunakan handphone saat proses pembelajaran. Ini ketika saya melakukan restitusi kepada murid. Jadi ketika kita melakukan segitiga restitusi, kita tidak melakukannya di depan semua murid di dalam kelas. Jadi kita akan melakukan dialog, ya, dialog antara guru dan murid tersebut. Ini saya melakukan restitusi, memberikan segitiga restitusi pada tahapan menstabilkan identitas. Jadi ketika saya menanyakan apa yang sudah kita lakukan, itu harus mendapatkan konfirmasi dari murid tersebut. Dia harus menyadari apa yang sudah dia lakukan melanggar pada kesepakatan kelas. Jadi dia sendiri yang menjelaskan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Kemudian saya juga meminta Nagita mencari penyelesaian permasalahannya sendiri. Bagaimana dia menyelesaikan permasalahan tersebut, ya. Jadi dia memilih, dia mengakui kesalahannya dan dia sadar bahwa dia telah melanggar kesepakatan kelas dan dia tidak akan mengulangi hal tersebut karena telah melanggar kesepakatan kelas dan mengurangi nilai-nilai kebajikan yang harusnya dia dapatkan. Ini adalah ini komentar dari Nagita, ya Bapak Ibu. Besarkan sedikit suaranya Bapak, kebenaran. Ini adalah kasus kedua, Pak. Jadi pada kasus kedua, ini adalah Nabila, dia sering datang terlambat sehingga tidak mengikuti pelajaran pertama. Ini adalah kasusnya. Ya. Ini segitiga restitusi yang saya lakukan sehingga Nagita dapat menyadari, menstabilkan identitas. Dia bisa menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Tapi kita tidak menyalahkan, kita tidak terposisi sebagai penghukum, kita tidak juga menjadi teman, kita tidak juga menjadi pembuat rasa bersalah, tapi posisi kita sebagai manajer. Ya, manajer itu kita meminta murid untuk mengevaluasi diri mereka sendiri, bagaimana kesalahan yang mereka lakukan dan apa solusi dari permasalahan yang mereka lakukan. Ini ketika Nagita ternyata dia menggunakan handphone karena dia punya masalah di rumah, sehingga dia chat dengan saudara perempuannya dan menceritakan permasalahan tersebut. Tapi posisi kita sebagai manajer, kita mencari solusi bahwa ketika kita proses belajar, mereka tidak boleh menggunakan handphone untuk hal yang pribadi, kecuali untuk mencari referensi pada proses pembelajaran. Murid yang menggunakan handphone saat proses belajar, terus murid yang terlambat saat sekolah, ya. Jadi perubahan yang terjadi ketika sudah melakukan segitiga restitusi, bahwa saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi saya menyadari bahwa selama ini saya lebih banyak menjadi seorang penghukum, di mana penghukum dapat menyakiti hati murid sehingga mereka melakukan hal-hal yang di luar dari nilai-nilai kebajikan. Hal ini kalau kita sudah menerapkan dari segitiga restitusi, maka berkaitan lagi dengan motivasi. Jadi akan tercipta motivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Ini adalah ketika sebelum mempelajari modul mengenai visi guru penggerak, ada pendidikan guru penggerak, saya menyadari bahwa dari 5
posisinya lebih sebagai penghukum dan memantau. Sehingga ketika setelah menyelesaikan permasalahan timbul rasa bersalah, kenapa kita harus memberikan hukuman konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Pada dasarnya ketika kita refleksikan mengenai proses belajar kita dari segitiga restitusi, pasti kita mungkin sudah melaksanakan 1 atau 2 tahapan. Tapi segitiga restitusi tidak bisa diselesaikan hanya dalam 1 atau 2 tahapan. Kita harus menjalankan segitiga restitusi sesuai dengan urutan dan menyelesaikannya sesuai dengan 3 tahapan restitusi tadi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, ya, kemudian kita penyelesaian dalam proses permasalahan. Baik Bapak Ibu, sedikit itu adalah pemaparan dari saya mengenai posisi kontrol guru, kebutuhan murid, kemudian segitiga restitusi. Sekarang kita coba membuat peraturan-peraturan di sekolah. Bagaimana peraturan sekolah kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif, kemudian kita ubah menjadi keyakinan kelas, lalu kita saling nilai-nilai kebajikan yang dapat kita tarik dalam disiplin positif tersebut, ya, dalam budaya positif. Bapak Ibu, saya bagikan positif, ya. Silakan Bapak Ibu, kita mulai dari tahapan pertama. Ya, silakan. Kita coba membuat disiplin positif, ya. Silakan Ibu Dina. Kita buat, nanti saya tulis. Ya. Sebentar Bapak Ibu, kita sesuai tahapan, ya. Jadi sini kita praktek mengenai keyakinan kelas, Bapak Ibu, ya. Kita menggali dulu peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas, ya, bahwa kita di SMK Negeri 4 Palembang punya peraturan-peraturan yang harus diterapkan oleh murid dalam proses pembelajaran. Coba silakan Bapak Ibu menuliskan masing-masing 1 saja peraturan yang kita terapkan di sekolah kita. Silakan Bapak Ibu ditempel nanti di sebelah kiri. Silakan ditulis peraturannya. Bu Siska sudah selesai? Silakan Bu Siska ditempelkan di lembar karton yang ada di depan, ya, Bu Siska. Ya, silakan Bu Saira. Kita buat bagian 1 di sebelah sini. Ya, oke. Silakan Bu. Di bawah sini Bu, nanti kita. Lanjut. Bawah sini, ya. Ya, silakan Bu Rina. Ya, bagaimana? Sudah semua? Sudah. Ya, ada yang belum menempelkan, ya, Pak Alam, silakan Pak Alam. Pak Alam dijelaskan Bapak ini juga.
Ya, Bapak Ibu sudah menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas ya. Jadi ada yang dilarang melakukan tindakan merusak alat apa nih? Saya ini ya, alat praktik ya. Ya, jadi kita menggunakan kata dilarang ya Bapak Ibu. Kemudian jangan datang terlambat. Berarti kita menggunakan kata jangan ya. Kemudian apa nih? Diwajibkan menggunakan seragam sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu ada kata diwajibkan. Kemudian merapikan dan membersihkan kelas ya. Merapikan dan membersihkan kelas ya. Melakukan membaca doa ketika akan memulai pelajaran pertama. Baik Bapak Ibu, ini adalah peraturan-peraturan yang kita sudah gali yang perlu kita sepakati di kelas. Kemudian kita lanjutkan part kedua, bagian kedua. Mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat yang positif. Jadi kalimat kata jangan, kemudian dilarang, kemudian diwajibkan, kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Silakan Bapak Ibu dilanjutkan untuk bagian kedua. Silakan Bapak Ibu diubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Jangan ditempel yang bagian kedua agak dekat sini. Bapak Ibu. Ditempel yang bagian kedua agak dekat sini. Bapak Ibu. Ini di bawah. Ya sudah, yang kedua kita masih satu lagi.
Ya, Bu Eni membuat menjauhi narkoba dan alkohol dari masa depan yang gemilang. Ya, baik Bapak Ibu, kita bahas dari peraturan-peraturan tadi yang sudah kita gali, ya, kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif dari ya, dari misalnya dilarang apa nih? Dilarang baik Bapak Ibu, kita diskusikan bagaimana bagian kedua, yakni membuat peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif, ya. Misalnya tadi Ibu Saira membuat dilarang melakukan apa, Bu Saira? Dilarang merusak Ya. alat pabrik. Ya. Sekarang Bu Saira buat kalimat positifnya bagaimana? Menjauhi tindakan merusak alat pabrik. Oke. Menjauhi tindakan yang merusak alat pabrik, ya. Oke. Ya, jadi kita mengubah kalimat tadi dilarang, kemudian kita berikan kalimat yang positif, ya. Coba selanjutnya siapa yang mau? Saya Bu tadi. Ya, silakan Bapak Ibu. Abang, jangan menggunakan seragam yang tidak sesuai. Ya, itu peraturan. Kemudian Yang kalimat positifnya agar rapi, mari kita menggunakan seragam dan atribut lengkap. oke, luar biasa. Bapak Ibu semua yang luar biasa sudah mengubah kalimat peraturan menjadi kalimat yang positif. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan bagian ketiga. Ya, pada bagian ketiga Bapak Ibu menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Jadi setelah kita membuat peraturan menjadi kalimat-kalimat positif, maka akan timbul nilai-nilai kebajikan yang dapat kita saring dari hal tersebut, ya. Silakan Bapak Ibu menuliskan nilai-nilai kebajikan dari peraturan-peraturan itu. Ya, dari peraturan yang kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Ika, Ibu Dina masih menuliskan nilai kebajikannya. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu semua. Semoga mengeluarkan nafas. Sudah semua, Bapak Ibu? Wah, Pak Bayu banyak sekali nilai kebajikannya, Pak Bayu, ya. 5 itu. Guru BK wajar. Banyak kebajikan. Yang bukan itu kebajikan. Tadi masih Nilai kasih kebajikan ada wajib dimusnahkan. Iya, dimusnahkan. Nah, mati. Dan kita tunggu Pak Alam sedang membuat nilai kebajikan yang sudah didiskusikan dari tadi Pak Alam, ya. Dua untuk memberikan nilai kebajikan dari peraturan yang dibuat menjadi kalimat positif. Silakan Pak Alam. Ya. Baik Bapak Ibu, kita diskusikan bersama. Coba Bu Eni yang dari peraturan diubah menjadi kalimat positif, kemudian kita tarik nilai kebajikannya. Silakan Ibu Eni. Menjauhi narkoba dan alkohol
berjuang demi masa depan yang gemilang, yaitu untuk tanggung jawab dan komitmen siswa tersebut. Ya, bahwa mereka harus menepati komitmennya. Ya, dari menjauhi narkoba akan tercipta kebajikannya tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, kemudian komitmen dalam menyepakati keyakinan kelas untuk menjauhi narkoba. Ya, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Silakan Bapak Ibu. Siapa? Sepertinya Pak Fitra. Silakan Pak Fitra. Kalau saya tadi menghargai antar teman, menghargai antar teman, guru dan warga sekolah lainnya dengan kalimat yang sopan dan santun. Nah, betul. Jadi berakhlak mulia, toleransi dan rasa hormat. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan, tetap semangat ya. Semangat. Baik, bagian keempat Bapak Ibu, untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti tidak seperti ya. Jadi dari nilai kebajikan yang Bapak Ibu pilih ada beberapa saja, ambil saja 1 atau 2 keyakinan dan Bapak Ibu buat dari nilai kebajikan itu kegiatan yang dilakukan oleh murid itu tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Ya, silakan dibuat Bapak Ibu di posisnya dan ditempelkan kembali. Oh iya, selesai. Habis ya Bapak Ibu ya? Saya habis ini. Di bawah itu. Oke, silakan Bapak Ibu buat bagaimana kegiatan murid ya. Jadi pendalaman keyakinan kelas tampak seperti tidak seperti. Silakan Pak Alam, sepertinya sudah selesai. Silakan ditempel Pak Alam. Wah, Ibu Siska selalu menjadi yang pertama. Silakan Ibu Siska. Siska memang keren. Memang dia paling Gitu. Oh, ada sesuatu. Fitra. Bagian Oke. Kemudian disiplin, betul sekali Bu Siska. Silakan nilai-nilai kebajikan yang dapat timbul dari keyakinan-keyakinan yang kita buat dari peraturan itu. Nah, Bu Siska luar biasa. Silakan. Keren Bu Siska. ngomong ada sesuai dengan kilat. Terima kasih.
Sampai capek. Ayo kita bikin keempat langsung. Bikin pilih Pak. Ya silakan Bapak Ibu. Ya Ibu Ika, Ibu Dina masih menuliskan nilai kebajikannya. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu semua. Semoga mengeluarkan nafas. Gimana ya? Sudah semua Bapak Ibu? Wah Pak Bayu banyak sekali nilai kebajikannya Pak Bayu ya. 5 Ibu. 20 BK wajar. Banyak kebajikan. Yang bukan itu kebajikan. Tadi masih. Tapi kasih kebajikan, ada wajib. dimusnahkan. Iya, dimusnahkan. Nah, mati. Dan kita tunggu Pak Alam sedang membuat nilai kebajikan yang sudah dipikirkan dari tadi Pak Alam ya. Bahwa untuk menghasilkan nilai kebajikan dari peraturan yang dibuat menjadi kalimat positif. Silakan Pak Alam. Ya. Baik Bapak Ibu, kita diskusikan bersama. Coba Bu Eni yang dari peraturan diubah menjadi kalimat positif, kemudian kita tarik nilai kebajikannya. Silakan Ibu Eni. Menjauhi narkoba dan alkohol demi masa depan yang gemilang, yaitu untuk tanggung jawab dan komitmen siswa tersebut, ya, bahwa mereka harus menepati komitmennya. Ya, dari menjauhi narkoba akan tercipta kebajikannya tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, kemudian komitmen dalam menyepakati keyakinan kelas untuk menjauhi narkoba. Ya, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Silakan Bapak Ibu. Siapa? Sepertinya Pak Fitra. Silakan Pak Fitra. Kalau saya tadi menghargai antar teman, menghargai antar teman, guru dan warga sekolah lainnya dengan kalimat yang sopan dan santun. Nah, betul. Jadi Nilai berakhlak mulia, toleransi dan rasa hormat. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tetap semangat ya. Semangat. Semangat sore. Baik, bagian keempat Bapak Ibu, untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti tidak seperti ya. Jadi dari nilai kebajikan yang Bapak Ibu pilih ada beberapa saja, ambil saja 1 atau 2 keyakinan dan Bapak Ibu buat dari nilai kebajikan itu kegiatan yang dilakukan oleh murid itu tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Ya, silakan dibuat Bapak Ibu di posisnya dan ditempelkan kembali. Bu Yuri selesai. Habis ya Bapak Ibu ya? Saya habis ini. Itu di bawah itu. Oke, silakan Bapak Ibu buat bagaimana kegiatan murid ya. Jadi pendalaman keyakinan kelas tampak seperti tidak seperti. Silakan Pak Alam, sepertinya sudah selesai. Silakan ditempel Pak Alam.
Oke. Kita tunggu ya yang lainnya selesai. Ya, baik Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu sudah mengumpulkan apa masih ada yang masih menulis? Sudah ya, Bu Saira masih menulis? Sudah selesai ya? Sudah selesai. Ya, siapa Bapak Ibu yang ingin menjelaskan mengenai tampak seperti dan tidak tampak seperti? Silakan. Pertama selesai alam. Yang duluan. Oh iya, yang duluan tadi Pak Alam ya? Iya. Ah, baik, silakan Pak Alam. Silakan Pak Alam. Ya, coba Ibu Eni. Apa silakan Ibu Eni, kegiatan murid yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti menggunakan handphone untuk mencari referensi belajar. Ya, oke. Tidak tampak seperti menggunakan handphone untuk bermain game saat belajar. Bagaimana yang lainnya? Setuju? Ya. Yang lainnya satu lagi yang mewakili tampak seperti dan tidak seperti yang Bapak Ibu buat, silakan. Katanya Bu, Ya, silakan. tampak seperti mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, betul. Tidak tampak seperti mengumpulkan tugas terlambat. Maksudnya itu bukan tugasnya, tugas yang lain. Yang lain. Oh, salah tugas. Oke, ya. Oke. Bagaimana Siska responnya terhadap Pak Bayu? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Dan ada sepertinya Ibu Yuliana ingin menambahkan, silakan Ibu Yuliana. Gini Bu, yang tampak seperti itu misalnya aktif mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah. Ya. Nah, yang tidak tampak seperti itu tidak aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Oke, baik. Ya, bagaimana Bu ini dari Bu Yuliana tadi? Luar biasa pemahamannya ya. Baik, kita lanjutkan di tahap terakhir Bapak Ibu ya. Tahap bagian kita yang kelima mengenai kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas saya dan tugas kami ya. Dari tugas saya kita sebagai guru dan tugas kamu itu sebagai murid. Silakan Bapak Ibu. Kesalahan tulis semua sampai itu. Paling besar Bapak Ibu. Guru tugasnya
Apalagi selalu Paling biasa sering juga. Yeay. Ini ya kerjain sudah ya. Coba ada nggak usah lama bikin buat dia. Nggak udah jadi Gak ada beli ke video itu pause tapi kaget nggak saudara datang. Ini oh jangan. pulang lagi. Ya, jadi untuk kita masuk ke bagian kelima, Bapak Ibu, untuk kegiatan pendalaman keyakinan tugas saya dan tugas kami, ya. Baik, siapa yang mau membacakan apa hasil tulisannya? Silahkan, Bapak Ibu. Oh ya, sepertinya Bu Saira, silakan Bu Saira. Kalau saya tadi guru mengisi tugas guru adalah mengajar dan tugas siswa adalah belajar. Oke, tugas guru dan tugas murid ya. Ya. Ada yang mau menambahkan? Silakan yang mau menambahkan. Ya, Pak Fitra, silakan Pak Fitra. Kalau tugas saya tadi sebagai guru menuntut dan tugas kamu murid mengumpulkan tugas. Tahu? Dari kita yang buat bagaimana kita mengubah dari peraturan menjadi kalimat positif, kemudian kita ubah menjadi kalimat yang memiliki nilai-nilai kebajikan, kita katakan kebajikan, dan posisi kita sebagai guru dan sebagai murid bagi posisi kamu sebagai murid, maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, maka kita harus menggali dulu peraturan-peraturan dari sekolah, kita menjadi kalimat positif dan kita buat menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Apabila terjadi pelanggaran, maka dari 5 kebutuhan manusia ini ada yang tidak terpenuhi. Kalau ada murid yang melakukan pelanggaran, seperti contohnya saya tadi, murid menggunakan handphone saat proses belajar. Ketika dilakukan segitiga restitusi, dia ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yakni kasih sayang dan rasa diterima, karena dia memiliki permasalahan di rumah, sehingga dia melakukan pelanggaran dengan menggunakan handphonenya. Ya, dari 5 kebutuhan dasar manusia, maka adanya segitiga restitusi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dari kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi. Segitiga restitusi ya, dari menstabilkan identitas, kemudian
validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ya, baik Bapak Ibu, dari materi yang sudah kita pelajari, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ini Bu, tolong diulangi lagi yang segitiga restitusi itu yang seperti apa ini? Kami belum paham. Ya, baik. Untuk segitiga restitusi kita lepas bertahap. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Jadi ketika contoh kasus yang saya lakukan segitiga restitusi pertama bersama murid di 11 3, ketika dia menggunakan handphone, saya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu saya lakukan dengan saya meyakinkan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu hal yang wajar. Sebagai manusia memang melakukan kesalahan. Saya menstabilkan bagaimana dia mengakui kesalahan yang dia lakukan seperti apa, sehingga dia dapat menjelaskan kepada saya sebagai gurunya bahwa kesalahannya dia mengakui bahwa saya memang melakukan kesalahan itu, bahwa saya menggunakan handphone ketika di dalam kelas. Ya, kita melakukan menstabilkan identitas. Kemudian tindakan selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ketika dia sudah menyadari kesalahannya, saya validasi bahwa dia tentu punya alasan kenapa dia menggunakan handphone di dalam kelas. Saya tanyakan bahwa ibu yakin kamu punya alasan mengapa kamu menggunakan handphone saat proses pembelajaran, bukan digunakan sebagai referensi. Kemudian dia menjawab, iya Bu, saya punya permasalahan di rumah sehingga saya harus menceritakannya kepada saudara keluarga itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, ya. Jadi ketika dia sudah menyadari kesalahannya dan dia tahu apa kesalahannya tersebut, dia meyakini bahwa bagaimana kesalahan itu apakah sudah melanggar kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, karena kita sudah buat keyakinan kelas. Dan dia menyadari, saya sadar Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita bahwa saat proses pembelajaran kita tidak menggunakan handphone untuk digunakan sebagai hal yang lain kecuali mencari referensi pembelajaran. Dan dia baru mencari penyelesaian bahwa kedepannya dia tidak akan lagi menggunakan handphone untuk hal pribadi, tapi digunakan sebagai tindakan proses pembelajaran. Begitu. Bagaimana Ibu Yuliana? Ya, oke. Baik, ya, terima kasih Bapak Ibu. Coba kita refleksikan proses pembelajaran hari ini. Saya minta kepada Bapak Ibu ada 2 orang yang merefleksikan. Silakan kepada Bapak Ibu guru yang bersedia untuk merefleksikan proses diskusi kita pada pagi hari ini. Ayo, Bu Sahera, silakan Bu Sahera. Baik Bu, terima kasih. Saya akan memberikan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini ya Bu ya. Yang pertama, saya menyadari bahwa peran kita itu sebagai guru wajib harus menumbuhkan budaya positif di dalam kelas khususnya. Setelah budaya positif itu ada di dalam kelas, maka akan tercipta juga peraturan lingkungan sekolah yang baik justru. Begitu. Lalu pentingnya etika dan nilai itu menekankan pentingnya diterapkan dalam sehari-hari. Lalu setelah itu nanti akan mendorong kemandirian siswa dan menyadari bahwa siswa itu diberikan ruang untuk mengembangkan kepercayaan diri dia, mengambil inisiatif dalam belajar. Oke, luar biasa. Terima kasih refleksinya. Kita beri apresiasi kepada mereka. Silakan satu lagi. Ya. Pak Bayu. Ya, Pak Bayu sepertinya. Silakan Pak Bayu. Ya, terima kasih Bu. Nah, jadi refleksi yang sudah kita bahas pada kegiatan ini, yang saya ambil adalah guru itu sebagai fasilitator di kelas, yang mana siswa membutuhkan guru yang bisa menjadi fasilitas bagi mereka, bukan yang menjadi pengatur bagi mereka, dan bagaimana kita menciptakan kelas yang positif dan juga yang melahirkan output yang nantinya akan mandiri dan juga peka terhadap dunia dan lingkungannya ketika sudah terjun di masyarakat. Yang luar biasa sekali refleksi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan pemaparan materi dari hasil pendidikan guru penggerak saya pada modul 1.4 dari modul 11 sampai 14 sudah saya rangkum menjadi satu materi yang saya sudah paparkan kepada Bapak Ibu semua. Untuk proses diskusi hari ini kita tutup dengan doa.
kami mohon Pak Fitra untuk menutup diskusi kita. Silakan Pak Fitra. Untuk menutup hasil diskusi kita pagi ini, terhadap lainnya kita berdoa menurut agama dan konstitusi kita dimulai. Selesai. Pagi semua. Pagi, semangat pagi. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, saya adalah guru SMK Negeri 4 Palembang. Alhamdulillah hari ini kami telah mendapatkan pencerahan dan pemahaman dari Ibu Arini Posti Badri, yaitu tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu terdiri dari satu, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Arini yang telah memberikan kami pemahaman tentang segitiga restitusi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Sayoda, guru dari SMK Negeri 4 Palembang. Setelah mendapatkan pemaparan materi dari Ibu Arini, saya lebih memahami tentang apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif, serta segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang kita akan sepakati ya, berupa kesepakatan kelas. Jadi kalian nanti akan membuat kalimat-kalimat positif yang akan kita sepakati bersama sehingga menjadi keyakinan kelas. Dalam membuat kesepakatan kelas, kalian harus menggunakan kata-kata dan kalimat yang positif. Jadi tidak usah menggunakan kata dilarang, jangan, tidak boleh. Jadi kalian menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Paham? Baiklah, kita mulai. Ibu akan membagikan kalian masing-masing sticky note. Silahkan dibuat bagaimana kesepakatan kelas yang akan kita sepakati nanti bersama-sama menjadi keyakinan kelas. Silahkan dibuat kesepakatan kelas yang akan kita buat menjadi keyakinan. Nah ya, nah ya, cinco, udah, sudah selesai? Sudah. Sekarang kita mulai, kita tempelkan di depan. Nanti kita satukan dan kita pilah-pilah mana yang akan kita sepakati bersama dan menjadi keyakinan kelas. Oke, silakan dimulai dari baris sebelah kiri.
Ya baik, sekarang kita pilih-pilih ya bagaimana kita bisa membuat kesepakatan kelas. Kita lihat ini Talita saling menghargai dan menjaga kekompakan kelas. Kemudian ada menjaga etika sopan, menjaga kebersihan kelas agar kita nyaman dalam belajar. Datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu ada berapa? 1, 2, 3. Kita ambil 1. Datang tepat waktu. Ya, sehingga kita sepakati ada berapa kesepakatan kelas ya. Kemudian tepat waktu juga sudah. Oke. Kemudian melepas alas kaki saat memasuki kelas. Batasya. Kemudian menjaga kebersihan kelas, saling menghargai dan tanggung jawab. Oke, selalu menjaga kebersihan kelas ya. Kita ambil menjaga kebersihan kelas. Kemudian mendengarkan guru saat menjelaskan materi. 1 ya. Menjaga fasilitas sekolah. Kebersihan sudah. Datang tepat waktu. Oke, sudah. Oke, sama ya. Menghargai dan menghormati, selalu datang tepat waktu sudah. Sampah sudah kebersihan, membersihkan sampah laci. Oke. Arti menjaga kebersihan kelas, disiplin. Oke. Menyimpan handphone. Oke, menghargai guru, menjaga kebersihan sudah. Itu aja. Ya, gerak-gerak ya. Baiklah, kita sudah membuat kesepakatan kelas, ada 36 yang sudah membuat dan kita sudah saling menjadi 7 ya. Kita buat 7 kesepakatan kelas. Yang pertama ada menjaga fasilitas sekolah. Yang kedua melepas alas kaki saat memasuki kelas. Ketiga menyimpan handphone saat tidak digunakan dalam proses pembelajaran. Keempat menjaga kebersihan kelas agar kita nyaman dalam belajar. Kemudian saling menghargai dan menjaga kekompakan kelas, disiplin, dan mendengarkan guru saat menjelaskan materi di dalam kelas. Bagaimana? Sepakat? Ya, jadi ini menjadi keyakinan kelas yang harus kita terapkan secara berkelanjutan ya. Ya, sebagai persetujuan dari kesepakatan kelas yang kita sudah setujui menjadi keyakinan kelas, kalian membuat persetujuannya dengan tanda tangan persetujuan keyakinan kelas yang kita akan tetap kita letakkan saja di kelas, kita tempel, kita gantung di dinding sebelah kanan ya, cabut di sana. Jadi kalian setiap hari dapat melihat kesepakatan kelas kita yang sudah berubah menjadi keyakinan kelas ya. Silakan maju ke depan satu-satu sesuai dengan nomor urut absen. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zahra. Saya sangat setuju dalam pembuatan keyakinan kelas ini karena sangat penting sehingga bisa
bisa menghargai satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Bima Arya Kusuma. Saya sangat setuju dengan keyakinan kelas ini karena sangat penting sehingga bisa menjaga kebersihan kelas dengan lebih baik. Perkenalkan, saya Aurel Olivia. Saya sangat setuju dengan pembuatan keyakinan kelas karena sangat penting untuk meningkatkan kedisiplinan. Saya Rasya Aditya Pratama. Saya sangat setuju dengan keyakinan kelas ini karena sangat penting untuk membuat kita lebih disiplin.